Oke, ini dia Infinix Smart 10 Plus, HP yang sejujurnya itu saya kurang tertarik buat ngebahas ya. Tapi karena ini tuh dapat murah, nggak sampai sejuta, walaupun bekas. Jadi langsung saya gas unboxing aja. Pertama dapat HP-nya warna putih, lalu ada kitab-kitab, hard case, adaptor 18 watt, kabel USB Type-C, dan pin ejector. Oke, ini dia desain dari Infinix Smart 10 Plus. Jujur saya itu nggak expect bakal bilang desain HP ini tuh bagus. Walaupun terkesan curi start desain iPhone 17R, ibarat kata itu kayak sushi sama ARM-ARM. Cuma bodo amat, ini tuh saya dapat murah coy. Terus untuk build quality, materialnya ini tuh full plastik dan udah IP64. Tapi overall build quality HP ini tuh biasa aja, nggak yang bagus-bagus banget. Apalagi finishing backdoor-nya ini tuh masih kasar, ya wajar lah namanya juga HP murah. Setidaknya itu dia nggak terlalu kopong. Dan bobotnya ini tuh juga berasa mantep, mungkin kisaran 200 gram. Lanjut, kanan ada tombol power dan volume. Untuk feel-nya udah clicky, solid dan nggak oblak kayak Hot 60 Pro kemarin. Lalu atas cuma ada grill stereo speaker, kiri ada tempat kartu jenisnya triple slot. Terus bawah ada jack audio, mikrofon, port Type-C 2.0, dan grill speaker utama. Kemudian belakang ada satu modul kamera, satu modul infrared blaster, dual LED flash, dan logo Infinix di bawah. Nah, untuk bagian depan jelas ada layar HD Plus IPS 6,67 inci. Dan ini udah kepasang screen protector. Entah dipasang sendiri atau bawaan pabrik ya. Karena ini saya beli bekas punya orang. Oke, berhubung Infinix Smart 10 Plus ini perlu saya setting dulu, jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi, dan ini dia Infinix Smart 10 Plus. Untuk wallpaper, seperti biasa ya, linknya itu udah saya taruh di deskripsi. Kalau lihat komen minta wallpaper, fix dia nggak nonton. Oke, pertama tes side fingerprint-nya dulu ya. Ya ini buat kecepatan scanningnya lumayan sih, nggak selemot Samsung kemarin. Tapi ini habis unlock, dia nggak bisa langsung dikunci ya, jadi ada jeda waktu. Nah, HP ini sebenarnya udah saya pakai sekitar 4 hari setelah unboxing, buat ngejejal baterainya yang kapasitasnya itu 6000 mAh. Dan ternyata itu awet, bisa tahan 3 hari dengan SOT 13 jam 13 menit. Oh ya, HP ini juga bukan HP kreditan ya, karena admin perangkatnya kosong. Jadi ini tuh emang saya lagi hoki aja. Lanjut ke spesifikasi Infinix Smart 10 Plus. SoC-nya pakai Uni SoC T7250 1,8 GHz, fabrikasi 12 nanometer TSMC, dan GPU Mali G57 MP1 850 MHz. Lalu untuk RAM 8 GB LPDDR4X, lumayan. Sedangkan storage-nya ini tuh 128 GB eMMC 5.1. Tapi secara chipset sebenarnya udah support UFS. Cuma inget saya beli murah, jadi nggak masalah. Duit sejuta ngarep UFS itu masih too good to be true ya, walaupun ada anomali seperti iTel City 100. Kemudian untuk kapasitas baterai yang jadi selling point HP ini, kapasitasnya 6000 mAh dengan fast charging 18 watt. Ya nggak fast-fast amat sih. Yang pasti Infinix Smart 10 Plus ini tuh nggak ada bypass charging, apalagi cooling system vapor chamber dan grafit ya. Di HP semurah ini tuh masih mimpi yang sangat indah. Nah, sekarang ke benchmark Infinix Smart 10 Plus. Antutu 10 dapat skor 273 ribuan, storage test ini dapat 13 ribuan, jadi fix pakai eMMC. Terus Geekbench 6, single core 437 poin, multicore di 1469 poin. Jadi secara skor itu nggak beda jauh sama Snapdragon 680, Helio G91 ataupun Helio G92. Karena kemarin saya habis bahas si Redmi 13X, jadi masih inget. Kemudian CPU throttling test ini dapat stability 95%. Ini bagus banget, grafiknya itu kelihatan stabil hijau. Lalu untuk kelengkapan sensor, mayoritas sudah lengkap, bahkan ada infrared blaster dan NFC. Cuma untuk gyro ini tuh masih gyroscope software. Jujur ya, secara spek kalau di harga normal, HP ini tuh kurang menarik. 1,5 juta dapat spek biasa aja, cuma menang desain unik dan baterai.
Malah Infinix Hot 50 jauh lebih baik daripada HP ini. Tapi karena saya dapat murah, HP ini itu malah jadi berasa bagus. Ya tahu diri lah, jangan kayak oknum pejabat gitu. Setidaknya duit 1 juta itu dapat RAM 8 GB dan spek lainnya itu masih tergolong lumayan. Makanya rajin-rajin cek FJB Facebook ya. Siapa tahu ada yang jual murah karena bocah yang dibeliin itu nggak mau, minta Poco itu dibeliin Infinix. Genjutsu macam apa yang digunakan si sales? Oke, sekarang ke layar Infinix Smart 10 Plus, panel IPS, size 6,67 inci, resolusi masih HD+, terus kerapatan pixel di 260 ppi, refresh rate lumayan, udah 120 Hz, kalau touch sampling rate-nya ini di 180 Hz. Kemudian untuk brightness ini sampai 700 nit, multi touch masih 5 jari, tapi yang saya nggak expect, DRM infonya itu udah Widevane L1. Cuma untuk proteksi dia nggak disebutin. Overall kualitas layar HD Plus Infinix Smart 10 Plus ini tuh ya standar HD Plus lah. Kalau untuk tuningan ini tuh sedikit kebiruan atau cool. Dan di sini tuh nggak ada menu buat atur skema warna. Jadi satu-satunya cara itu pakai iCare. Terus untuk kualitas stereo speaker di HP ini tuh tadinya saya itu sempat skeptis ya. Karena dari yang udah-udah stereo speaker HP murah itu asbun. Tapi speaker Infinix Smart 10 Plus ini tuh sedikit mendingan, walaupun nggak sampai yang bagus banget gitu. Setidaknya masih proper dipakai buat dengerin radio, karena masih dipertahanin di HP ini. Kemudian untuk model getar, berasa kasar banget, cuma ini wajar namanya juga HP murah, bahkan ini saya beli terlalu murah kali ya. Oke, lanjut ke software Infinix Smart 10 Plus, dia pakai XOS 15 berbasis Android 15, dan ini itu bukan Android Go ya. Tapi untuk jaminan update software ini tuh nggak ada info pasti. Palingan kalau untuk security patch ini masih dapat, mungkin 3-4 bulan sekali. Nah untuk interface ini sama seperti XOS 15 di Infinix lain. Bedanya cuma di bagian fitur, di HP ini tuh nggak bisa floating window, meski ada menunya. Terus AI-nya juga cuma seuprit, cuma volak, dokumen, dan teks. Lalu untuk bloatware ini tuh sama seperti Infinix Hot 60 Pro kemarin, ada 2 folder sampah rekomendasi dari Palm Store, dan aplikasi tambahannya ini tuh kurang lebih ada 9. Tapi semuanya masih bisa di-uninstall sih kalau nggak perlu. Oh ya jujur, UI-nya ini tuh kerasa lebih smooth dan ringan ketimbang HyperOS 2 di Redmi 13X. Ini tuh buat navigasi kerasa lebih cepat aja sih. Oke, berikutnya ke gaming test Infinix Smart 10 Plus. Tapi untuk FPS monitornya ini tuh sayangnya nggak fungsi ya. Jadi saya ngandelin data berdasarkan feeling dan seadanya juga. Pertama Baby Buzz, buat teman-teman yang punya anak atau ponakan usia toddler ya. Kasih aja game edukasi beginian, biar bocahnya itu anteng. Harganya juga cuma 16.000, dapat game bagus buat anak-anak. Paling nggak HP beginian itu kalau dibanting nggak rugi-rugi amat lah. Walaupun kalau bisa, anak-anak itu jangan keseringan dikasih HP. Dan pesan saya sih, jangan cari versi modnya ya. Harganya cuma 16.000 coy, itu murah banget. Kebangetan kalau kalian cari mod game beginian. Kedua, Mobile Legends, grafik medium high. Overall gameplay itu udah lancar, kira-kira udah bisa stabil 60 fps. Tapi touch-nya ini tuh kerasa sedikit delay. Cuma masih oke lah kalau nggak main kompetitif. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 7% dengan suhu yang terbilang adem di 37,3 derajat Celcius. Ketiga, Bang Dream, grafik Live Card 60. Overall gameplay itu udah lumayan, udah bisa dapetin frame rate stabil 60, dan nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Cuma emang anti gores bawaannya ini tuh nggak enak coy pas dipakai swipe, jadi ganti aja screen protector yang bagus. Dan setelah dipakai main 15 menit, baterainya itu berkurang 3% dengan suhu cuma 37 derajat Celcius. Keempat, Uma Musume, grafik standar, overall gameplay udah amazing banget lah. Dan dapat frame rate stabil 30 fps. Karena gameplaynya juga mentok 30. Ya masih oke lah kalau main game balap waifu ini. Dan setelah dipakai main 15 menit, baterainya itu berkurang 4% dengan suhu cuma di 39 derajat Celcius. Kesimpulannya tetap ya, Infinix Smart 10 Plus ini tuh kurang cocok buat main game, kecuali main game ringan atau kepepet pengen main game sesekali lah. Asal ngotak aja sih, jangan dipaksa game berat. Ini HP kentang coy.
Terakhir, kamera Infinix Smart 10 Plus, kameranya cuma satu ya, yang sebelah kiri, dan resolusinya cuma 8 megapiksel. Karena yang sebelahnya ini bukan kamera, tapi infrared blaster. Sementara untuk kamera depan, resolusinya juga sama 8 megapiksel. Cuma yang nggak lazim, perekaman video depan belakang ini tuh bisa di 2K30. Padahal ISP Unisoc T7250 itu mentok di Full HD 60. Ini lagi-lagi Infinix nyisipin gimmick yang sebenarnya itu nggak guna. Tapi ya wes lah, yang penting itu saya dapat murah. Oke, untuk hasil ini kalau saya belinya 1,5 juta, saya bakal bilang kameranya kalah bagus sama Redmi 13X kemarin. Karena detailnya itu kurang banget, maklum 8 megapiksel. Terus processingnya ini tuh juga sering nggak konsisten, tapi selama situasinya masih memadai, hasilnya itu masih lumayan oke lah, walau nggak bagus-bagus banget. Ini hasil video dari Infinix Smart 10 Plus. Ini resolusi 2K30 fps. Kalau dari warna sih sama kayak hasil fotonya ya. Untuk dynamic range lumayan. Kalau untuk stabilisasi nggak ada ya, karena dia nggak ada pace. Ini hasilnya kurang lebih kayak gini. Kalau untuk fokus lama. Oke, ya udahlah, namanya juga HP entry level. Oke, Infinix Smart 10 Plus kalau di harga baru 1,5 juta, saya nggak bakal rekomendasiin HP ini sih, karena masih ada opsi yang lebih bagus. Tapi kalau 1,3 juta, ya masih oke lah, baterainya itu awet. Cuma bakal lebih oke lagi kalau dapat murah seperti saya. Ya pesan saya sih, rajin-rajin aja cek grup Facebook daerah teman-teman. Siapa tahu dapat jackpot, entah dari orang BU yang dibeliin nggak cocok, atau kebelet depo buat maksiat. Tapi kalian jangan gitu ya, itu haram. Oke, jadi segitu dulu untuk unboxing Infinix Smart 10 Plus. Untuk full review entah bakal ada atau enggak ya. Coba deh teman-teman komen di bawah, perlukah full experience review dari HP ini? Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya, dan mata Asita.